Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit ini ya tentang pemetaan potensi agribisnis perikanan. Jadi sebelum kita menyusun program, rencana, tujuan maupun konsep dari penyuluhan, kita harus memetakan terlebih dahulu kondisi wilayah segala macamnya ya, sumber daya alam, manusia dan lain sebagainya. Kita petakan, lalu kemudian hasil analisis dari pemetaan itulah yang akan menjadi dasar untuk penyusunan program penyuluhan. Secara umum, peta dapat diartikan sebagai gambaran konvensional ya dari pola bumi yang digambarkan seolah-olah dilihat dari atas pada bidang data. Nah, ini adalah peta. Peta juga sebetulnya merupakan alat komunikasi yang dibuat oleh pembuat peta, si pengirim pesan, kepada orang yang membaca peta atau si penerima pesan. Melalui peta itulah orang lain mengetahui bagaimana kondisi atau gambaran tentang sesuatu. Sehingga jika peta adalah pengertiannya seperti itu, maka pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka bumi yang berupa fakta dunia nyata, baik bentuk permukaan dunia maupun sumber daya alamnya berdasarkan skala peta. Menggunakan sistem proyeksi peta serta menggunakan simbol-simbol dari unsur bumi yang disajikan. Nah, ini adalah pemetaan. Sehingga pemetaan potensi agribisnis perikanan dapat juga kemudian disebut sebagai sebuah proses menyajikan informasi potensi agribisnis perikanan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, yang dapat berupa data informasi yang lengkap gitu ya. Mengapa sebetulnya kita memerlukan atau kita perlu melakukan pemetaan sebelum menyusun program penyuluhan? Karena dalam sebuah konsep pembangunan berkelanjutan harus diawali dari keterlibatan semua sektor pada wilayah sasaran, terutama dalam pemanfaatan sumber daya lokal, baik itu SDA-nya maupun SDM. Jadi sebuah pembangunan dia akan akan memiliki berkelanjutan jika kemudian kegiatan tersebut memanfaatkan sumber daya lokal, sumber daya alamnya ya, sumber daya alam lokal, dan juga sumber daya manusia yang dari situ juga. Sehingga akan muncul konsep partisipasi di situ. Masyarakat akan merasa dilibatkan, dan karena dia mengolah maupun memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki, diharapkan kemudian muncul rasa tanggung jawab untuk memeliharanya juga, mengeksploitasi tapi tidak secara berlebihan. Nah, ini yang kemudian disasar, kenapa perlu dipetakan terlebih dahulu. Selain itu juga pemetaan akan membuat kita mudah memperoleh informasi mengenai wilayah tersebut, gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalisir ancaman yang mungkin mengancam terhadap kegiatan yang telah direncanakan. Atribut dalam pemetaan agribisnis perikanan itu terdiri dari peta wilayah secara keseluruhan wilayahnya ya, perbatasan-perbatasan secara resminya. Lalu yang kemudian adalah pemetaan sumber daya manusianya, sumber daya alam, sumber daya perikanan, sumber daya air ataupun sungai, fungsi lahan, dan pemetaan sarana prasarana transportasi. Nah, setiap atribut ini harus ditampilkan secara mentah dulu, apa adanya gitu. Jangan dulu direkayasa dan lain sebagainya. Jadi kita buat peta dasarnya. Nah, ini atribut yang harus terpenuhi. Bisa dalam satu peta atau beberapa peta yang mengandung atribut-atribut tersebut. Pada pemetaan sumber daya manusia, kita perlu memetakan yang namanya usia, pendidikan, dan pekerjaan.
Oh iya, satu lagi jenis kelamin. Dalam pemetaan sumber daya manusia, mengapa diperlukan usia pendidikan pekerjaan dan jenis kelamin? Karena itu akan menentukan apakah kita perlu mendatangkan uh, tenaga kerja dari luar atau tidak. Gitu. Kalau kita lihat misalnya satu daerah itu usianya masih sangat muda, gitu, banyak yang masih muda, dan akan memiliki kelimpahan demografi penduduk pada beberapa tahun ke depan, anak mudanya sangat banyak, dan itu akan menguntungkan juga untuk pengembangan industri. Begitu juga dengan pendidikan, semakin tinggi level pendidikan, kemungkinan untuk dikembangkan atau kegiatan penyuluhan atau kegiatan agribisnis perikanan juga akan lebih mudah. Begitu juga dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Pemetaan sumber daya manusia ini selain untuk pengembangan agribisnis, untuk pengembangan usaha bisnis ataupun industri, ditujukan juga untuk mempermudah kita menyusun materi. Kita bisa menyesuaikan tergantung dari usia, dari level pendidikan, dari level pekerjaan, begitu juga dari level jenis kelamin. Jika pekerjaan mayoritas kemudian adalah petani, maka tidak mungkin kita mengadakan penyuluhan pada pagi hari atau siang hari di mana mereka merupakan waktu terbaik bagi mereka untuk pergi ke sawah gitu ya. Makanya seringkali untuk jenis pekerjaan itu kita datang untuk memberikan penyuluhan, kalau nggak sore ya malam. Nah, pemetaan sumber daya manusia sudah, sekarang masuk ke pemetaan sumber daya alam. Atributnya apa saja turunannya dari atribut pemetaan sumber daya alam, maka yang perlu diturunkan adalah jenisnya. Kita harus mengetahui jenisnya apa, kelimpahannya bagaimana, lalu luas lahannya berapa. 3 komponen utama ini dirasa cukup untuk menggambarkan kondisi dari suatu wilayah sehingga bisa dikembangkan agribisnisnya gitu ya. Setelah itu untuk agrinya, pertanian, lalu kemudian untuk perikanannya, nah ini akan sangat berbeda sekali. Nah, yang atas juga sebenarnya untuk pemetaan sumber daya alam adalah selain luas lahan juga bisa ditambahkan tingkat teknologi ya. Yang bawah juga sumber daya ikan adalah tingkat teknologi. Nah, pada pemetaan sumber daya ikan maka perlu digambarkan juga jenis sumber daya ikannya, alat tangkap yang digunakan, apakah dia menggunakan perairan umum, sungai atau laut, dan tingkat produksi. Nah, ini sangat penting kemudian diketahui, digambarkan gitu ya, agar kita mudah untuk merancang program kegiatan penyuluhan, termasuk kemudian sumber daya airnya bagaimana, pemetaan fungsi lahan, pemetaan sarana prasarana untuk transportasi. Atribut ini bisa berubah tergantung pada kondisi di lapangan dan kesesuaian atau sasaran atau materi yang ingin kita susun gitu ya. Tapi jika kita memiliki atribut ini maka akan sangat mudah sekali menyusun apapun program yang akan kita rancang untuk kegiatan penyuluhan. Sehingga ketika sudah diketahui sangat mudah untuk memetakan potensi apa sebetulnya yang dimiliki yang bisa dikembangkan. Nah, ini adalah tools analisis untuk penentuan potensi agribisnis. Yang pertama adalah menggunakan sektor basis. Nah, pada sektor basis kita ada analisis share, ada location question, ada juga dynamic LQ ya. Nah, dynamic LQ ini pengembangan dari location question. Kita telah satu persatu. Nah, kita menggunakan konsep model ekonomi basis. Ada konsepsi dasarnya adalah inti dari model ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor itu perpindahan barang dari dalam keluar ya. Nah, jadi model ekonomi basis ini ditentukan itu. Sektor ini disebut sektor basis. Jadi ketika ada suatu barang dikirim keluar, itu merupakan sektor basisnya. Tetapi tidak serta-merta semua barang yang diekspor itu merupakan sektor basis. Sektor basis harus terlebih dahulu melewati tahapan di mana produk tersebut
digunakan dan sudah mencukupi bagian atau area dalamnya, area sendiri. Misal Indonesia akan mengekspor sawit misalnya ke luar negeri. Nah, itu dilakukan jika kebutuhan sawit dalam negeri telah terpenuhi dan stok cadangannya aman, maka sisanya itu bisa dikirim ke luar negeri untuk diekspor. Nah, konsepnya harus seperti itu. Dengan kemudian barang tersebut dipindahkan keluar, kita ekspor, padahal kebutuhan di dalam negeri tidak terpenuhi. Di samping sektor basis, ada kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani kegiatan produksi sektor basis, termasuk di dalamnya adalah pekerja. Sehingga sektor ini disebut sektor non-basis. Tetapi, sektor basis maupun non-basis ini saling berhubungan. Jika kemudian permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang. Nah, berkembangnya sektor basis ini akan mendorong perkembangan sektor non-basis. Sehingga akan ada efek menetes ke bawah. Ketika permintaan meningkat, maka sektor non-basis juga meningkat. Butuh tenaga kerja, maka ada kegiatan ekonomi di situ. Lalu kemudian akan terus ada perputaran uang, ada perputaran ekonomi, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, secara skematik, model ekonomi basis adalah seperti ini. Jadi barang dan jasa yang ada di dalam lingkaran biru itu adalah sektor basisnya. Lalu kemudian sektor non basis itu ada di luarnya, yaitu berupa servis, transportasi, perumahan, dan lain sebagainya. Jadi ketika yang hijau itu membutuhkan atau mendapatkan permintaan yang meningkat, maka secara langsung maupun secara tidak langsung sektor basis pun akan meningkat. Dalam model ekonomi basis akan terjadi proses penggandaan pendapatan dan juga kesempatan kerja. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Pertumbuhan sektor basis ini sebetulnya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan regional dan pertumbuhan sektor servis ya. Nah, karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengembangan pada sektor basis diperlukan investasi yang besar. Sebesar konstruksi lahan, di pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, karena sektor basis itu memerlukan beberapa hal tersebut. Lalu kemudian elastisitas pendapatan terhadap permintaan jasa pemerintah lokal juga bersifat elastis, tidak tetap gitu ya. Terkadang ketika pendapatan itu besar, lalu permintaan jasanya juga bisa menurun ataupun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Belum lagi ketika kita berbicara bahwa ada barang-barang impor sebagai barang-barang substitusi. Jadi tidak serta-merta kemudian sektor basis ini bisa meningkatkan pertumbuhan gitu, karena kalau kita mengandalkan hanya dari sektor basis, jadi pertumbuhannya bisa lebih lambat. Bagaimana mengidentifikasi sektor basis? Nah, ini balik lagi ke yang awal tadi. Ada dua cara, yaitu metode langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung kita bisa survei langsung ke lapangan, kita bisa mengidentifikasi, melihat langsung pada sektor-sektor ekonomi. Tetapi jika tidak langsung, maka kita bisa melakukan pendekatan asumsi maupun menggunakan metode LQ tadi ya, ataupun menggunakan kombinasi keduanya. Pendekatan asumsi ini lebih digunakan pada industri primer dan manufaktur dengan melihat pertumbuhan maupun perkembangan industrinya dan manufaktur. Jika kemudian industri di satu wilayah semakin banyak perkembangannya, lowongan pekerjaan juga akan semakin meningkat dan terus menerus seperti itu ya rangkaiannya. Ini adalah rumus LQ. Variabelnya bisa berubah-berubah tergantung pada penggunanya. Jadi kalau teman-teman melihat rumus LQ di berbagai sumber mungkin beda dengan ini, itu hal yang wajar ya, biasa gitu. Kalau ini ada menggunakan PS per PL, di mana PS merupakan produksi,
atau kesempatan kerja pada sektor di tingkat lokal. Jadi LQ itu membandingkan antara kegiatan ekonomi yang ada di tingkat lokal dengan regional. Nah, dia akan menjadi sektor basis karena ketika dibandingkan dengan secara regional lebih gede lagi gitu ya, misalnya desa dibandingkan dengan kecamatan, kecamatan dibandingkan dengan kabupaten, begitu juga kabupaten misalnya dibandingkan dengan nasional atau provinsi, provinsi dengan nasional. Atau misalnya kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Serang misalnya yang ada di Banten dibandingkan dengan seluruh kabupaten di nasional itu juga bisa. Tapi nanti akan terlalu besar. Maka ada baiknya jika membandingkan untuk LQ ini adalah sektor yang atau membandingkan dengan wilayah terdekat supaya lebih mudah untuk membacanya. Hasil LQ-nya akan diperoleh menjadi dua, yaitu LQ lebih dari satu atau kurang dari satu. Nah, lebih dari satu ini merupakan sektor basis, sedangkan kurang dari satu sektor non basis. Sektor basis itu artinya sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di dalam wilayah sehingga bisa diekspor atau mungkin juga sudah dilakukan ekspor ke wilayah lain. Kalau kurang dari satu, dia tidak bisa atau belum mampu atau hanya mampu memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah. Jika kita melakukan perhitungan, maka akan muncul seperti ini. Kabupatennya bagaimana, perbandingan di provinsinya bagaimana, lalu kemudian dibandingkan antara kabupaten dibagi provinsi. Sehingga jika dia lebih dari satu, dia adalah sektor basis. Pada tabel ini bisa kita lihat analisis, saya tidak ungkapkan datanya ya, tapi ini hanya contoh. Dengan demikian, jika kita melihat data pada tabel, pertanian dan industri akan menjadi sektor basis dalam pengembangan di wilayah tersebut. Nah, kalau analisis shift share ini adalah analisis perubahan kegiatan ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kalau analisis LQ itu bisa dalam jangka waktu 1 tahun. Hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu daerah dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya, apakah tumbuh cepat atau lambat. Nah, di dalam analisis shift share ini kemudian harus ada asumsinya bahwa perubahan produksi atau kesempatan kerja ini dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu komponen pertumbuhan nasional, pangsa pasar wilayah, lalu kemudian pertumbuhan proporsional. Nah, ini adalah 3 hal yang akan mempengaruhi kemudian nanti dalam menganalisis shift share. Komponen pertumbuhan nasional ini biasa juga disebut dengan national share. Pada KPN, kita akan melihat perubahan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi secara umum. Nah, kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan lain yang mampu mempengaruhi sektor perekonomian pada suatu wilayah. Itu KPN, dan ini adalah KPP-nya, komponen pertumbuhan proporsional, atau biasa juga kita mengenalnya dengan penyimpangan, deviation, dari national share dalam pertumbuhan wilayah. KPP ini merupakan perubahan produksi atau kesamaan kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh komposisi sektor-sektor industri di wilayah tersebut. KPP ketika hasil analisis selesai akan memiliki nilai lebih besar dari 0 jika pada wilayah tersebut berspesialis dalam sektor yang secara nasional tumbuh cepat. Jadi seiring ya nasionalnya tumbuh cepat, wilayah itu juga ikut tumbuh. Tapi dia akan bernilai negatif pada wilayah atau daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat. Sedangkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah ini merupakan komponen diferensial shift atau sering disebut juga komponen lokasional atau regional atau sisa lebihan. Pada KPPW ini perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif wilayah tersebut.
Dia akan bernilai lebih dari 0 KPPW itu jika sektor yang memiliki keunggulan komparatif di wilayah tersebut, lalu kemudian akan bernilai negatif atau kurang dari 0 pada sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Ketiga sektor itu akan digunakan untuk analisis shift share melalui rumus seperti ini. Ini adalah rumusnya ya, KPN, KPP, dan KPW. Dan di dalam turunannya itu adalah ada YT, indikator ekonomi wilayah nasional pada tahun analisis, pada tahun yang akan kita tuju, dan Y0 gitu ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Kita bisa menggunakan yang paling bawah, RA kurang 1, RI kurang RA, RI kurang RI, nah, kayak gitu, atau menggunakan yang di tengah itu, YT per Y0. Nah, pergeseran bersihnya bagaimana? Karena ini tentang shift share, maka akan terjadi pergeseran bersih, yaitu tinggal kita menambahkan KPP dengan KPPW. Dia akan bernilai lebih dari 0 jika sektor tersebut progresif dan minus jika sektor tersebut mengalami kemunduran. Nah, ini contoh perhitungannya ya, mulai dari KPPN terlebih dahulu, lalu KPP, KPPW, yang kemudian dijumlahkan menjadi shift share analisis. Nah, setelah selesai melakukan analisis shift share, perlu kita lihat juga pertumbuhan ekonominya. Interpretasinya adalah seperti ini, di mana KPPN itu 8,6 dari tadi hasil analisis yang tadi ya, komponen pertumbuhan proporsionalnya sekian-sekian, lalu industrinya adalah 15,94, itu gabungan dari semuanya. Interpretasinya dia bernilai positif lebih dari 0 kalau dia tumbuhnya cepat, negatif kalau tumbuhnya lambat. Kita lihat bagaimana hasil analisisnya. Nah, pada sektor pertanian dia bernilai negatif karena nasional juga tumbuh lambat, berbeda dengan sektor pertambangan, industri, listrik, gas, dan air minum, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Nah, itu bernilai positif. Sektor pertanian, keuangan, dan jasa itu bernilai negatif bukan karena dia tidak tumbuh, tapi tumbuhnya sangat lambat. Sehingga dengan bernilai negatif tadi, lalu kemudian dianalisis menggunakan KPPW, bisa dilihat pada tabel bagaimana nilai-nilainya, dan di situ bisa kita putuskan bahwa sektor-sektor yang berdaya saing lah yang bisa kita kembangkan. Nah, itu pada sektor pertanian. Lalu kemudian pada sektor itu juga untuk perikanan bisa kita gunakan, tapi juga sangat jarang sekali digunakan gitu ya. Kita seringkali menggunakannya adalah sektornya analisisnya adalah LQ gitu. Nah, selain LQ ada tools lain yang bisa kita, atau bukan bisa, tapi yang biasa kita gunakan ya dalam penentuan potensi agribisnis pada sektor perikanan, yaitu menggunakan indikator kekuatan produk agribisnis perikanan. Ada 5 indikator yang harus terpenuhi pada sektor perikanan, tapi ini khusus sektor perikanan yang tidak dijual dalam kondisi hidup gitu ya. Kalau dia jual dalam kondisi hidup itu bisa berdasarkan permintaan. Tapi kalau dia dalam kondisi tidak hidup, nah 5 indikator inilah yang digunakan. Jumlah produksinya, harga, mutu, jenis, dan ukuran ikan. Sehingga kombinasi kelimanya itu bisa menghasilkan produk yang dapat bersaing atau dapat dikembangkan lebih lanjut. Tools itulah yang kemudian kita gunakan ya ketika kita akan melakukan penyuluhan, dan kita bisa menentukan potensi apa yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut. Sehingga wilayah itu bisa mengembangkan potensinya tidak latah, tidak hanya serta-merta mengikuti wilayah lain yang sudah sukses gitu ya. Karena wilayah itu sukses dengan talas beneng misalnya, lalu kita ikut juga menanam talas beneng. Belum tentu wilayah kita itu cocok atau memiliki pasar yang sama.
Setelah melakukan pemetaan sumber daya alam dan manusia, sumber daya alam, maka kita perlu memetakan yang namanya sumber daya manusianya. Nah, pemetaan sumber daya manusia ini perlu dilakukan melalui analisis sosial. Analisis sosial ini merupakan usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, dan konsekuensi masalah. Pada analisis ini akan terdapat output berupa fenomena sosial, lalu kaitan antara aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama, sehingga dapat diketahui kemudian sejauh mana perubahan sosial dan juga dampak sosial yang mungkin terjadi. Analisis sosial juga berfungsi kemudian ketika kita melakukan penyuluhan, kita bisa memilah materi maupun teknik penyampaian materi yang lebih bersahabat gitu ya. Penggunaan kata-katanya, lalu kemudian sikap, siapa yang harus kita hubungi. Karena seringkali ketika kita datang ke suatu wilayah, kita ketemu dengan mengundang orang lain untuk datang dalam kegiatan penyuluhan, seringkali kalau orang itu bukan orang yang berpengaruh, mereka enggan untuk datang. Berbeda halnya ketika kita mengundang nelayan ataupun petani melalui orang yang memang berpengaruh di wilayah tersebut, gitu ya. Tanpa undangan resmi pun mereka akan dengan senang hati datang. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ada beberapa substansi sosial yang akan terinput di dalamnya ketika kita melakukan pemetaan sosial. Yang pertama adalah karakteristik, jadi karakter dari wilayah masyarakat di wilayah tersebut seperti apa, itu harus muncul. Karakternya seperti apa? Apakah fleksibel dengan segala perubahan, ataukah dia resisten terhadap segala informasi baru atau segala perubahan gitu ya. Karena kalau dia sangat resisten terhadap perubahan, maka perlu penyuluhan ataupun pengenalan secara bertahap, tidak dalam materi yang sangat banyak secara sekaligus. Misalnya suku Baduy itu mungkin memerlukan dokter, tapi karena karakteristik dari budaya di sana tidak memerlukan dokter dan tidak mengenal dokter, maka perlu diperkenalkan sedikit demi sedikit. Hal itulah yang sudah dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah di Kalimantan dengan memperkenalkan dokter yang bisa dipanggil atau datang secara berkala di pemukiman Dayak. Lalu nilai-nilai apa yang ada di masyarakat tersebut itu bisa kita manfaatkan untuk mensukseskan kegiatan penyuluhan maupun pengembangan potensi dari wilayah tersebut. Misalnya nilai-nilainya adalah seperti terpengaruh misalnya budaya Baduy gitu ya. Nilai-nilainya adalah tidak menggunakan pupuk organik atau tidak menggunakan pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk organik. Nah, itu nilai-nilai itu harus dikembangkan misalnya. Persepsinya juga harus kita lihat, itu penting sekali, bagaimana kepemimpinan dan pengaruh, bagaimana kelembagaan di sana, apakah ada atau tidak. Terkadang ada RT RW, tapi yang paling dihormati adalah kelembagaan non formal yang ada di sana. Bagaimana, apakah di sana ada konflik atau ketegangan gitu ya. Itu juga perlu kita ketahui sehingga ketika kita melakukan pengembangan potensi tidak menyebabkan kemudian pertengkaran antar sesama di sana. Bagaimana pola hubungan masyarakat di sana, bagaimana pola hubungan wilayah tersebut dengan wilayah luar, lalu kemudian apa modal sosialnya mereka. Modal sosial itu seperti gotong royong dan lain sebagainya ya, dan bagaimana sumber dayanya. Itu akan menjadi nilai positif ketika kita mengetahui itu, dan kita akan mengembangkan potensi yang ada. Dan juga bagaimana jaringan sosial di sana. Penggunaan pemetaan sosial ini untuk menampilkan data letak, komunitas, infrastruktur, pendudukan, etnokelompok, bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali, di mana kita harus juga mendalami karakteristik di sana. Dan itu akan menjadi kunci keberhasilan untuk pengembangan potensi. Tidak serta-merta kita dengan pengetahuan, dengan gelar, dan dengan
di mana kita berasal, misalnya dari kampus dan lain sebagainya. Untuk sebagian orang itu akan terlihat sangat terpandang, tetapi ketika kita datang ke satu wilayah yang kita tidak pernah ketahui atau mereka tidak mengenal siapa kita, institusi dari mana kita gitu ya. Nah, ketika datang, apapun yang kita bicarakan, jika kita tidak mempelajari terlebih dahulu karakter mereka, ya akan sangat sulit sekali. Nah, seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin ditanyakan, silakan bisa melalui WhatsApp maupun email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.